kalian pimpin kita dalam doa ini. Teman-teman dan ibu-guru sebelum kita berdoa yang kita berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Obo yang telah memimpin kita dalam doa. Ya, hari ini ada yang tahu bahwa kita belajar tentang apa? Tidak itu. Ya, hari ini kita belajar tentang permainan yang disukai dan tidak disukai. Ada yang tahu bahwa apa itu permainan yang disukai dan tidak disukai? Tidak itu. Ya, permainan di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari permainan. Permainan adalah aktivitas reaksi terstruktur atau dengan aturan atau seni terstruktur yang dilakukan untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga, melibatkan kesenangan, motivasi intrinsik dan seringkali memiliki tujuan tertentu. Menang atau kalah mencapai garis finish. Ini berbeda dengan pekerjaan karena biasanya tidak dibayar. Meskipun olahraga profesional bisa menggabungkan keduanya dan manfaat mencakup pengembangan fisik, mental, sosial, serta emosional. Kita akan masuk yang ke berikut, yaitu permainan yang disukai adalah aktivitas reaktif yang memberikan kesenangan, tantangan, kepuasan, serta mengembangkan keterampilan dan nilai budaya. Sementara permainan yang tidak disukai adalah aktivitas yang membosankan, sulit dipahami, mengecewakan karena kualitas rendah atau tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan individu. Yang berikut yaitu kosakata permainan yang disukai dan tidak disukai. Ungkapan suka dan tidak suka, disukai, suka dan menyukai, gemar, hobi, favorit, seru, menyenangkan, seru sekali, seru banget, tidak disukai, tidak suka, tidak menyukai, membosankan, sulit, rumit, berisik, atau tidak seru. Contohnya permainan tradisional. Contoh permainan tradisional yaitu petak umpet, gobak sodor, egrang, congklak, gundu atau kelereng, bola beker, lompat tali-karet. Sedangkan contoh permainan modern dan digital yaitu Mobile Legends, game online, Free Fire, Logo atau balok susu. Contoh kalimat permainan favorit. Kita masuk yang berikut yaitu ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan. Seperti saya suka, saya tidak suka. Dan kenapa kalian tidak menyukai permainan itu? Yang berikut menyusun kalimat sederhana tentang permainan. Untuk menyusun kalimat sederhana tentang permainan, gunakan pola subjek, predikat, objek atau SPO atau subjek, predikat, SP dengan kata kerja yang berhubungan dengan bermain seperti aku bermain bola atau mereka sedang berlari. Serta bisa juga kalimat ajakan seperti ayo kita bermain congklak atau deskripsi permainan seperti petak umpet itu seru sekali. Yang berikut menulis paragraf pendek. Permainan yang paling saya sukai adalah catur karena menentang logika dan melatih strategi berpikir terutama saat bermain bersama teman-teman. Bermain catur memberikan kepuasan tersendiri ketika berhasil merencanakan langkah maju. Sebaliknya, saya sangat tidak menyukai permainan yang membutuhkan keberuntungan murni seperti ular tangga atau gadu. Karena menurut saya permainan tersebut membosankan
memberikan ruang untuk keterampilan atau strategi. Yang berikut itu penggunaan huruf kapital dan tanda baca sederhana. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca sederhana dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk kejelasan, di mana huruf kapital dipakai di awal kalimat, nama diri atau orang, tempat, gelar, agama atau bangsa. Judul dan ketikan langsung, sementara tanda baca seperti titik, koma, titik dua dan tanda tanya dan seru digunakan untuk memisahkan kalimat, memberi jeda, menunjukkan akhir kalimat tanya atau perintah, dan menandai unsur-unsur dalam daftar agar tulisan mudah dipahami pembaca. Yang berikut, mandiri menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat pribadi secara mandiri tentang permainan atau game yang disukai dan tidak disukai memerlukan keberanian untuk mengekspresikan preferensi diri, alasan logis, dan bahasa yang sopan. Ya, di sini Ibu akan menunjukkan video permainan tradisional dan modern. Ini adalah permainan modern, yaitu permainan modern. Tradisional. Ini adalah permainan modern, yaitu game online. Ya, ini adalah video singkat dari permainan modern dan tradisional. Ya, Ibu akan mengirimkan tugas untuk kalian kerjakan dalam bentuk kuis. Tugasnya sudah Ibu kirim, silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Jika ada yang sudah mengerjakan, bisa bawa ke depan untuk Ibu periksa. Itu sebagai nilai tugasnya. Sudah? Sudah, Ibu.
fisik, kognitif, dan sosial emosional. Permainan yang disukai seringkali mencerminkan kebutuhan akan stimulasi, interaksi, dan kontrol. Sedangkan permainan yang tidak disukai seringkali disebabkan oleh kurangnya daya tarik visual atau tantangan dalam era digital saat ini. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sebelumnya itu salah satu dari kalian berpimpin doa. Baik teman-teman dari Ibu Guru, mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. So.